Kita masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Kalau berbicara tentang Roh Kudus, adalah berbicara tentang satu pribadi Allah yang diutus Bapa kepada kita anak-anaknya. Dan Roh Kudus ini, sejak semula, dia sudah ada di dalam penciptaan. Di Kejadian pasal 1, ayatnya yang kedua, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Jadi situlah Roh Kudus sudah ada sebelum kita ada, sebelum dunia ada. Dan Roh Kudus itu juga yang memberikan kekuatan kepada para rasul, para nabi, sehingga mereka boleh menyampaikan berita-berita dan kabar-kabar yang Tuhan sampaikan bagi orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama. Dan ketika Yesus datang sebagai manusia, Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepadanya. Karena firman Tuhan katakan, dia mengosongkan dirinya seketika lebih rendah daripada manusia, sehingga Roh Kudus itu harus ada untuk menolong dia sebagai manusia. Dan setelah Roh Kudus bekerja dalam karya Kristus sampai dia naik ke tiang kayu salib, lalu membangkitkan dia dari antara orang mati, lalu dia naik ke sorga. Tapi sebelumnya, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia akan mengirim seorang penolong bagi kita, yang pernah menolong dia sebagai seorang manusia. Lalu dia katakan, aku pergi, dan lebih baik aku pergi supaya penolong itu datang untuk kamu. Dan hari ini, semua orang yang percaya kepada Yesus, pasti ada Roh Kudus di dalamnya. Dan pasti Roh Kudus sebagai seorang penolong, penghibur, pemimpin untuk memimpin kita. Oleh karena itu hari ini kita mau berbicara tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ya saudara, kenapa Roh Kudus harus berperan? Karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Karena tanpa Roh Kudus, keselamatan yang kita capai, yang diberikan kepada kita, itu menjadi sia-sia. Karena kita tidak mempunyai seorang penolong. Oleh karena itu, dia menolong kita untuk tetap hidup di tengah-tengah dunia dan menjadi saksi. Jadi peran yang pertama ketika Roh Kudus datang adalah dia memberikan kuasa kepada kita. Jadi yang pertama, Roh Kudus itu ketika diberikan kepada kita, perannya adalah diberikan kuasa kepada kita. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, jadi yang pertama sekali, dia memberikan kuasa kepada kita. Next aja, ini nggak berfungsi. Ya, di dalam arti kuasa itu sendiri, ada beberapa arti, bahkan banyak arti, tapi saya mengangkat ada beberapa arti saja, supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan kuasa. Yang pertama, kuasa itu pengertiannya adalah kekuatan dan tenaga. Karena sebelum Roh Kudus itu datang, murid-murid itu sama sekali tidak memiliki kemampuan atau kekuatan atau tenaga untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ketika Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri dan mereka semua pulang ke tempat mereka masing-masing sebagai nelayan, sebagai pekerja, sebagai bea cukai dan sebagainya, mereka bekerja seperti biasa. Oleh karena itu Yesus tahu bahwa mereka ini lemah, harus ada kekuatan bagi mereka, harus ada tenaga bagi mereka, untuk mereka memiliki kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan terbukti ketika Roh Kudus itu turun ke atas mereka, Petrus mendapat kekuatan, murid-murid mendapat kekuatan, lalu mereka keluar dengan beraninya, Petrus berkhotbah di tempat itu.
Dan murid-murid lain menerjemahkan khotbah Petrus dalam berbagai bahasa. Sehingga orang-orang yang di tempat itu dari berbagai bangsa, dengan berbagai bahasa mereka dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Petrus. Inilah kekuatan yang pertama, tenaga yang diberikan oleh Petrus. Sehingga mereka keluar dan berani, tidak takut lagi untuk ditangkap. Karena pada saat itu mereka memang takut ditangkap oleh orang-orang Romawi, orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi ketika mereka memiliki kekuatan tenaga, mereka berani keluar untuk menghadapi segala tantangan yang mereka lakukan. Terus yang kedua, mereka diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk berhadapan dengan orang-orang Farisi, untuk berhadapan dengan orang-orang Romawi, supaya nama Tuhan tetap diberitakan. Dan yang berikutnya, kuasa itu memiliki arti kekuasaan. Mereka berkuasa atas roh-roh jahat. Mereka berkuasa untuk melakukan mujizat. Bahkan Tuhan katakan begini kepada mereka, aku memberikan kepada kamu kuasa untuk menaklukkan setan dan melakukan banyak mujizat. Dan inilah kekuatan yang diberikan atau kemampuan diberikan kepada mereka. Kuasa yang diberikan kepada mereka. Dan yang berikutnya, kuasa itu dalam pengertian kelimpahan. Dengan hikmat, dengan marifat yang mereka temukan, yang mereka dapat dari Tuhan, rasul-rasul ini bisa bersoal jawab dengan mahkamah agama. Dengan orang-orang yang menangkap mereka, menyidangkan mereka. Dan mereka diberikan hikmat kepada Tuhan. Sehingga mereka dapat berkata-kata dengan mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Begitupun kita anak-anak Tuhan. Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, tenaga, kemampuan, kesanggupan, kekuasaan. Sebagai anak-anak Tuhan. Maaf. Supaya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak menjadi orang-orang yang pasif, tapi kita memiliki kemampuan untuk bisa menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu kita berani memberitakan Injil. Kita punya kesanggupan untuk melangkah di dalam Tuhan. Dan ketika kita pergi memberitakan Injil, ada kuasa yang menyertai kita. Ada tanda-tanda heran yang menyertai kita. Jadi sampai hari ini, tanda-tanda heran dan mujizat masih terjadi. Ada amin? Ada anggapan orang bahwa tanda-tanda heran, mujizat, karunia-karunia itu sudah berhenti ketika rasul-rasul tidak ada. Tapi firman Tuhan menjamin bahwa tanda-tanda heran, mujizat, kesembuhan itu masih ada sampai hari ini. Oleh karena itu saudara, asalkan kita percaya, kita akan diberikan kemampuan, kita akan diberikan kuasa untuk melakukan apa yang Roh Kudus inginkan ketika kita melayani Tuhan. Jadi jangan heran kalau saudara nanti mendoakan orang sakit, nanti saudara mendoakan orang-orang yang kerasukan setan, itu saudara akan melihat bahwa setan akan pergi, orang akan sembuh. Yang paling gampang itu mengusir setan, tapi yang paling susah mendoakan orang yang sakit. Kalau tidak ada karunia khusus, atau tidak ada karunia untuk orang itu disembuhkan Tuhan, Tuhan gak bakalan berikan mujizat kesembuhan. Tapi kalau usir setan, pasti kita menang. Karena Tuhan katakan kamu akan menginjak ular dan kalajengking. Dan kamu akan penuh dengan kuasa. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang kemasukan roh jahat, atau memanifestasi roh jahat, sangat gampang sekali kita mendoakan mereka dan mereka akan sembuh. Karena memang kita diutus untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kita pergi dengan kuasa itu untuk memberitakan Injil. Next saja. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita, dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dengan kekuatan yang diberikan tadi, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi mengatakan kenakan apa yang sudah disediakan, yang sudah diberikan bagi kita. Jadi kita tidak perlu mencari-carinya, kita tinggal pakai saja. Bahasanya kenakan itu berarti kita tinggal pakai. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kita pasti menang.
Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Oleh karena itu saudara, mari pakai Roh Kudus, pakai kuasa Roh Kudus, pakailah kemampuan dari Roh Kudus untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Amin. Yang berikutnya saudara, peran Roh Kudus yang berikutnya adalah sebagai seorang penolong bagi kita. Dalam bahasa aslinya, dia pakai kata parakletos, satu pribadi. Dia punya kehendak, dia punya keinginan. Makanya dia disebut seorang penolong. Karena Roh Kudus itu punya kehendak dan keinginan. Dia punya kehendak dalam hidup kita, dia punya keinginan dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 16-17 katakan bahwa aku akan minta kepada Bapa, kata Tuhan Yesus, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi yang pertama saudara, sebagai seorang penolong itu dia menolong kita. Karena pada dasarnya, kita next aja, manusia itu gampang terpengaruh. Dan saudara boleh lihat, hanya karena masalah pasangan hidup, orang boleh meninggalkan Tuhan. Hanya karena jabatan, orang meninggalkan Tuhan. Bujuk rayu, sehingga memiliki sesuatu, meninggalkan Tuhan. Jadi gampang terpengaruh. Yang berikutnya, manusia itu gampang kecewa. Ditegur sedikit, kecewa. Ditegur sedikit, sakit hati. Ditegur sedikit, tidak mau datang ibadah lagi. Itu manusia. Ditegur bos, langsung minta resign. Itu manusia. Jadi gampang kecewa. Oleh karena itu Roh Kudus mau datang kepada kita. Yang berikutnya, manusia itu gampang lupa. Baru dengar khotbah, tapi kalau pulang, apalagi pas komsel kita tanya khotbah hari Minggu apa? Paling 1-2 yang ingat. Ingat pun itu hanya poin-poin tertentu. Lupa. Ya. Tadi kita nyanyi lagu, pas pulang lagu apa ya tadi ya? Lupa. Paling ingat syairnya sedikit. Habis dengar khotbah di sini, keluar dari pintu udah lupa. Itu manusia. Yang berikutnya, gampang mengambil jalan pintas. Ketika berhadapan dengan masalah, tantangan, aduh kayaknya sepertinya berat. Sepertinya saya tidak mampu. Lalu mengambil jalan pintas. Dan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Itulah manusia. Berikutnya, kita lihat. Nah karena Tuhan itu tahu kita lemah, kita gampang terpengaruh, kita gampang mengambil jalan pintas, makanya dia mengingatkan kita akan janji firman-Nya. Jadi peran Roh Kudus bahwa kita pasti dan harus ingat akan janji-janji firman-Nya. Kalau kita mau ingat janji Tuhan, berarti kita harus tahu dulu janji Tuhan itu apa. Dan untuk mengetahui janji Tuhan itu apa, perlu baca firman Tuhan. Kemarin kita bikin di kalangan VIC untuk membaca firman Tuhan. Tapi saya lihat belum sampai di Wahyu, udah nggak nongol lagi. Udah pada berhenti semuanya. Dan saya lanjut sampai di perjanjian lama. Karena tidak ada orang yang mendorong, saya juga berhenti. Kurang lebih saya di imamat apa bilangan saya lupa kemarin. Nah saudara, kita harus ingat akan firman Tuhan. Dan bagaimana kita mengingat firman Tuhan, ya kita harus mengenal firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Supaya ketika ada tantangan, ada masalah, kita ingat firman Tuhan. Kita ingat janji Tuhan. Kita ingat pertolongan Tuhan. Yang berikutnya, sebentar, belum. Balik lagi, ya. Memberikan kita sukacita. Jadi kalau ada tantangan, masalah, membuat kita galau, membuat kita sedih, dia memberikan kita sukacita. Dia memberikan kita penghiburan. Dia memberikan kita damai sejahtera.
Saya seringkali masuk di dalam persoalan. Dan itu akan membuat saya tidak bisa bersuka cita. Tapi beberapa peristiwa dan saya bisa buktikan bahwa Roh Kudus itu hidup bersama-sama dengan saya. Dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk, itu saya bisa memiliki sukacita dan damai sejahtera. Dan Roh Kudus itu memberikan itu sampai saya terheran-heran. Kalau dulu model seperti ini saya sudah bersungut-sungut. Saya sudah cari minuman keras, cari teman, cari happy. Dan cari yang lainnya. Tapi karena Roh Kudus itu memberikan sukacita, sekilas timbul masalah dalam pikiran saya, tapi sekilas juga, saat itu juga Roh Kudus memberikan saya damai sejahtera dan sukacita. Itu tandanya kalau kita sudah diberikan kuasa oleh Roh Kudus, kita sudah diberikan penolong oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Yang berikutnya menghadapi tantangan, ya gitu. Menolong kita tetap setia sampai akhir. Roh Kudus itu membuat kita bisa bertahan di dalam iman kita. Roh Kudus itu bisa membuat kita tetap berdiri, teguh tidak goyah. Walaupun ada banyak masalah. Murid-murid itu ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka pergi dan tidak pernah kembali, saudara. Ada yang mati di Asia kecil, di beberapa tempat. Ada juga yang mati di India, ada yang mati di Nepal, kalau saudara bisa baca. Mereka pergi. Mereka tetap setia. Bagi kita anak-anak Tuhan, tantangan belum mendatangkan atau mengeluarkan, meneteskan darah dari kita. Rasul Paulus bilang, kamu ada dalam masalah tapi belum meneteskan darah. Tapi darahku sudah mulai menetes. Dan dia tetap setia. Mengapa dia bisa setia? Karena ada seorang penolong bagi dia. Jadi dia tetap kuat dan setia di dalam Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau Roh Kudus itu mau menolong kita, tetap setia sampai akhir. Kalaupun ada beberapa momen, mungkin kita kecewa dengan Tuhan, kita kecewa dengan Roh Kudus, lalu kita pergi. Tapi saya percaya kalau saudara sudah lahir baru, dan Roh Kudus itu ada di dalam saudara, saudara pasti kembali. Jadi begini, jangan suka melihat keadaan saudara kita, ketika pada satu momen mereka meninggalkan Tuhan. Ketika pada satu momen mereka menjauh dari persekutuan. Tetap saja doakan mereka. Saya ini sudah bertobat dari umur 15 tahun, saudara. Tapi ketika saya menginjakkan kaki masuk di dalam masa muda saya, ada masalah di dalam keluarga, saya berontak, saya marah besar, itu masih SMA, saudara, kelas 3, dan saya keluar. Dan sampai saat keluar saya sampai ke Jakarta, saudara. Tidak membereskan masalah dengan keluarga saya. Saya begitu jauh dan saya kecewa dengan Tuhan. Pada satu titik orang main gitar nyanyi-nyanyian rohani, saya bilang stop dengan nyanyi-nyanyian rohani. Karena kamu nyanyian rohani, kamu tidak bisa makan. Keluar dan cari uang, saya bilang begitu. Karena saya kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bisa menuntun saya terus sampai kepada tujuan Tuhan? Kenapa saya harus jatuh lagi di dalam dosa dalam masa muda saya? Sehingga saya sampai ke Jakarta. Tetapi saudara, ketika saya sampai ke Jakarta, dalam masa yang begitu kelam buat saya masuk di dalam kehidupan yang bukan kehidupan anak Tuhan. Tanda kutip, masuk dalam dunia hitam, saudara. Tapi satu titik, ketika saya ada masalah lalu saya berdiri di depan rumah saya, di tempat tinggal saya waktu itu, di daerah Jakarta Timur. Lalu saya katakan kepada Tuhan begini, Tuhan, sambil merokok tapi, Tuhan, apakah saya bisa jadi orang baik atau tidak? Kalau saya bisa jadi orang baik, hentikan langkah saya, apapun resikonya, saya tanggung. Dan saya lupa itu, saudara. 2 bulan kemudian, saya bermasalah dengan kepolisian, saudara. Saya ditangkap. Itulah kesetiaan Tuhan, kesetiaan seorang penolong. Kalau kita sudah pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab katakan, dia akan meninggalkan 99
dan dia akan mencari satu yang terhilang. Dan ketika saya ada di Mabes Polri, pada saat itu belum ada BNN, karena saya ditangkap oleh Sat Narkoba yang ada di Mabes Polri, Mabes Polri, mereka menangkap saya. Ketika saya di dalam perenungan, mengapa saya sampai ada di tempat ini? Tuhan datang dengan suara yang saya tidak pernah sangka-sangka. Tapi dengan satu lagu, saudara. Jadi Tuhan itu pakai momen seperti apa yang kita tahu Tuhan. Lalu dia mendengarkan satu pujian seperti ada choir besar di dalam ruangan itu. Di samping saya ada teroris dari Malaysia, di samping saya ada seorang bandar narkoba juga. Jadi saya di pojok, saudara. Di pojoknya. Lalu tiba-tiba kurang lebih jam 1:30 pagi, saudara. Saya belum bisa tidur, pokoknya saya nggak bisa tidur lah. Stres yang luar biasa. Tiba-tiba saya mendengarkan satu pujian. Yunus di perut ikan, karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan. Saya dengar lagu itu, saya lihat siapa yang nyanyi lagu ini. Saya bangkit dari tidur saya, kebetulan orang sebelah itu ada memberikan Alkitab kecil, tapi saya nggak pernah baca. Lalu saya ambil Alkitab itu, saya buka. Yunus di perut ikan, saya ingat kitab Yunus, saudara. Saya buka kitab Yunus. Karena saya dari kecil tahu tentang Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bahkan saya tadi katakan umur 15 tahun, saya sudah lahir baru. Saya bacalah kitab Yunus itu, kurang lebih ada beberapa pasal, itu nggak banyak kitab Yunus. Lalu saya merenung, mengapa kitab ini yang Tuhan ingatkan? Mengapa lagu ini yang Tuhan ingatkan kepada saya? Dan ternyata Tuhan ingatkan saya bahwa saya pernah menyerahkan diri umur 15 tahun untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena pergaulan, saya mulai masuk ke dunia yang tidak benar. Lalu saya sampai ke Jakarta, lalu saya sampai ada di dalam. Tapi lewat lagu itu, saudara, saya tahu bahwa Tuhan mencari satu yang hilang. Saudara, dia menolong kita untuk tetap setia. Walaupun kita mungkin ada kecewanya, ada salahnya, ada perginya kita dari Tuhan. Tapi ada saatnya Tuhan menemukan kita. Karena memang dia setia. Dan mencari orang-orang supaya orang-orang yang pernah tidak setia menjadi setia. Sekali lagi, Tuhan itu setia untuk kita. Kesetiaan itu mencari orang-orang yang tidak pernah setia. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu setia walaupun kita dalam keterpurukan. Dan sejak saat itu, sejak suara Tuhan itu datang kepada saya, walaupun dengan pujian, saya nggak ngerti. Seperti ada choir besar. Sejak saat itu, sampai hari ini, saya masih tetap berdiri di dalam Tuhan. Next aja. Dan Tuhan ingin kita setia. Ya, next. Ya, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan juga tidak pernah cepat. Kadang kita menganggap, kok nggak ditolong-tolong ya? Kok nggak dijawab-jawab ya doa saya? Karena tidak pernah terlambat, tapi juga tidak cepat juga. Tuhan mendengarkan kita, Tuhan menolong kita. Jadi tunggulah sampai Tuhan menjawab. Berdoalah sampai Tuhan menjawab. Mintalah sampai Tuhan tahu. Sampai Tuhan melihat permintaan. Yang berikutnya, berbeda dari yang kita pikirkan. Jadi pertolongan Tuhan itu sangat berbeda. Yang kita mau ini, yang Tuhan kasih itu. Yang kita mau A, tapi Tuhan kasih B. Berbeda, saudara. Tapi Tuhan tetap menolong. Tapi yang Tuhan beri walaupun berbeda, tapi itu yang terbaik. Ada amin? Lalu di dalam masalah itu Tuhan mau kita menjadi orang yang dewasa. Tuhan mau kita dalam masalah, dalam tantangan, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena terkadang Tuhan tidak lagi memberikan susu kepada kita. Tuhan tidak lagi memberikan tantangan ringan kepada kita. Terkadang dia memberikan tantangan yang begitu besar dalam hidup kita. Supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kalau tidak ada tantangan bagi orang Israel ketika mereka keluar, mereka dikejar-kejar oleh Firaun, di depan mereka laut. Kalau tidak ada tantangan itu, mereka tidak mungkin melihat laut terbelah. Dan mereka semakin tahu bahwa Tuhan yang menyertai mereka itu, Allah Ishak dan Yakub itu tetap ada untuk mereka.
Karena mereka sudah tidak tahu Allah yang mana yang mereka harus sembah. Mereka di Mesir, mereka mengenal para dewa-dewi. Lalu ketika Musa datang memperkenalkan Allah Ishak dan Yakub, mereka kebingungan. Dan itulah cara Tuhan membuat mereka tahu bahwa Allah itu ada, pertolongan Tuhan itu ada, harus ada masalah besar. Itu bukan masalah kecil, saudara. 3 juta orang kurang lebih. Bagaimana mereka harus berhadapan dengan lautan? Bagaimana mereka harus menyeberangi lautan? Tapi disitulah kuasa Tuhan nyata. Dan memangnya mereka menjadi dewasa dalam iman mereka. Yang berikutnya, pertolongan Tuhan itu membawa kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita semakin mencintai Tuhan. Semakin kita menjaga hidup kita. Semakin kita berjalan di dalam rel-relnya Tuhan. Walaupun ketika kita mengambil keputusan, kita dikucilkan. Karena pada saat-saat ini, orang jahat akan mencari temannya yang jahat, orang baik semakin dikucilkan. Jadi bagi orang-orang yang ada di dalam pekerjaan, kalau saudara mau cepat naik, saudara harus berkompromi. Di dalam kekuasaan, kalau saudara harus cepat naik, saudara harus berkompromi dengan hal-hal yang tidak datang dari Tuhan. Hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Tapi saudara, kalau saudara tetap setia di dalam Tuhan, maka kesetiaan itu akan membawa kemuliaan Tuhan bagi hidup saudara. Yang berikutnya, Roh Kudus itu memberikan kita penghiburan. Sama-sama katakan penghiburan. Tuhan Yesus berkata lagi nih, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Jadi yang pertama, penghibur itu datang, dia mengajarkan kita. Karena kita waktu mengenal Yesus, kita belum tahu tentang Yesus. Dia mengajarkan kita bagaimana kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengajarkan kita mengapa Yesus harus jadi manusia. Dia mengajarkan kita mengapa Yesus harus mati. Dia mengajarkan kita bagaimana kasihnya Yesus itu besar dalam hidup kita. Itulah fungsi penghibur itu, supaya kita tetap terhibur. Bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, dan ketika kita terus belajar tentang Dia, bahwa saudara akan menemukan kebenaran demi kebenaran di sana. Yang berikutnya, dialah yang, sebentar, belum selesai. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi akan mengingatkan kita, apapun janji-janjinya, apapun keputusan-keputusannya, itu dia akan mengingatkan kita untuk hal itu. Supaya kita tetap terhibur. Terkadang dalam kesesakan, penghibur itu datang dan menghibur kita. Kita ingat bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat. Ada amin? Ya, next aja. Ya, Yesus berkata lagi, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci kita. Membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, inilah fungsi penghibur. Tadi saya katakan, demi nama Yesus, karena nama Yesus, banyak anak Tuhan dikucilkan. Tapi penghibur itu datang dan menghibur kita. Kita harus ingat bahwa sebelum kita merasakan penghinaan, tekanan, masalah karena nama Yesus, sekali lagi karena nama Yesus. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena nama Yesus. Itu kita akan mengingat bahwa Yesus terlebih dahulu sudah dibenci oleh dunia ini. Karena kita memang dipilih Yesus dan kita sudah pindah dari dunia ini, yang tadinya kita adalah anak-anak dunia ini. Tapi setelah kita dipilih tebus oleh Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita berbeda dengan dunia. Walaupun kita ada di dunia, tapi kita sudah tinggal di dalam kerajaan Allah. Jadi mari bawa pikiran saudara, walaupun kita ada di tengah-tengah dunia, tapi saat ini, di dalam dunia ini kita sudah tinggal di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu saudara, mari tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena memang kita dipilih Tuhan secara spesial untuk berbeda dengan dunia.
Dan orang-orang yang dipilih Tuhan, yang bukan dari dunia ini lagi, pasti hidupnya berbeda. Amin. Ya, berikutnya. Yang berikutnya ketika Roh Kudus itu sudah menghibur kita, yang berikutnya dia akan menginsapkan dunia. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tinggal tidak percaya kepadaku. Oleh karena itu saudara, bersyukurlah bahwa kita hari ini diinsafkan oleh Tuhan supaya kita bisa percaya kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Tapi ada banyak orang yang walaupun dengar firman Tuhan, mendengar Injil, tapi mereka tetap tidak percaya. Yang berikutnya, Roh Kudus itu akan menginsapkan dunia akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi kebenaran kita di dalam iman adalah kita memiliki kepastian kita akan memiliki sorga kekal itu. Kita akan tinggal di dalam kerajaan Allah. Karena Yesus sudah pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi kita di sana. Itulah saudara, dia menginsafkan kita bahwa adapun ketika kita ada dalam proses hidup ini, tapi tujuan akhir dari proses iman kita adalah kekekalan. Dan kita pasti mendapat tempat karena Bapa menyediakan tempat oleh Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Konsepnya adalah iblis ini walaupun masih ada, masih terus menggoda kita, masih terus ingin menjatuhkan kita, masih terus ingin mengalahkan kita. Tetapi ketahuilah, Alkitab katakan, bahkan Yesus katakan, karena penguasa dunia ini telah kalah dan telah dihukum. Dia kalah karena Yesus sudah mati bagi kita. Dia dihukum karena dia telah memberontak terhadap Allah. Jadi, jangan kendor imanmu, jangan sekali-kali mundur imanmu, kalau ada masalah, kalau ada tantangan. Karena iblis sudah kalah. Dia memakai berbagai macam hal untuk menjatuhkan kita. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita. Tapi tetap dia sudah kalah. Dan dia sudah dihukum. Amin. Yang berikutnya. Tantangan itu saudara, karena Tuhan mau. Tuhan ingin kita tidak menjadi anak-anak yang manja. Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lalu dia berkata juga kepada Timotius, mengenai diriku darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi saudara, dia menghibur kita. Karena apa saudara? Karena memang dia mau saudara, kita menjadi dewasa. Dia tidak memanjakan kita, karena dia mau kita tetap kuat, berdiri lebih kuat daripada semula. Tantangan itu, masalah itu membuat kita semakin kuat dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Itulah makanya kita tetap dihibur oleh Tuhan. Next saja. Yang berikutnya peran Roh Kudus yang keempat. Ada beberapa peran yang lain tapi saya hanya sampai di sini. Roh Kudus itu memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran dalam bahasa aslinya adalah aletheia. Kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran Allah. Jadi seluruh kebenaran itu jangan saudara cari kebenaran apa yang saya harus pahami. Kebenaran apa yang saya harus lakukan. Karena saya coba cari referensinya tidak ada di situ. Tapi referensinya menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Sekali lagi, seluruh kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Kalau saudara mau mencari kebenaran di luar Yesus, kebenaran itu hanya bersifat semu.
Amin. Karena kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya adalah di dalam Yesus. Dikatakan, tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara, next aja, kita lihat. Ya, tadi saya katakan bahwa seluruh kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran Kristus. Di Yohanes pasal 8 ayat 32-36, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat yang ke-36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi seluruh kebenaran itu adalah berbicara tentang pengenalan akan Yesus, supaya ketika kita benar-benar mengenal Dia dan firman-Nya, maka firman-Nya itu akan memerdekakan kita. Ketika kita percaya Yesus, ada trauma-trauma masa lalu yang mengikat kita. Ada hal-hal masa lalu yang membuat kita terkungkung, sehingga kita tidak bisa excellent di dalam mengikuti Tuhan. Kita tidak pernah naik level dalam mengikuti Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara harus terus belajar mengenal kebenaran itu. Belajar mengenal pribadi Yesus itu. Supaya ketika kita belajar terus-menerus mengenal Dia, maka Dia akan membebaskan saudara dari trauma-trauma masa lalu. Makanya gereja sering melakukan pelayanan healing saudara. Karena itu ada trauma-trauma masa lalu yang tanpa sadar tiba-tiba membuat kita jatuh lagi ke dalam dosa. Membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita pahitan. Itu trauma-trauma masa lalu harus diangkat. Roma 8 ayat 2, ya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi Roh Kudus itu saudara memimpin kita supaya kita mempelajari, mengetahui tentang Yesus. Dan kita lepas dari dosa dan hukum maut. Itulah fungsinya. Supaya benar-benar Yesus dan firman-Nya itu memerdekakan kita seutuhnya di dalam Tuhan. Jadi itulah fungsi pimpinan dan campur tangan Tuhan. Kita next saja. Ya. Yang berikutnya tadi, ada ayat yang tadi, dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Efesus 3 ayat 1 sampai 6 dikatakan begini. Itulah sebabnya aku ini Paulus yang dipenjara karena Kristus Yesus. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia. Kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasia. Saudara lihat, garis bawahi. Rahasia di situ. Sorry, salah. Yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi Yesus memberitakan, ia akan memberikan tentang hal-hal yang akan datang, hal yang terbesar yang akan datang yang diungkap oleh Rasul Paulus bagi kita hari ini, yaitu bagaimana rahasia Kristus. Ayat 5, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul, nabi-nabinya yaitu yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus. Jadi rahasia yang dimaksudkan, hal-hal yang akan datang yang dimaksudkan itu, yang sampai Yesus meninggal pun, mereka itu belum mengerti. Rasul-rasul belum mengerti mengapa mereka dipilih Tuhan, mereka peduli utus Tuhan. Lalu Rasul Paulus menangkap berita ini, menangkap rahasia ini, bahwa orang-orang yang bukan masuk dalam janji-janji Tuhan, masuk dalam ahli warisnya Tuhan, hari ini rahasia itu diungkapkan. Supaya mereka pergi kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita hari ini ada duduk di sini. Jadi rahasia kerajaan Allah yang diungkapkan bagi kita, hal-hal yang akan datang itu bukan hal lain tentang dunia ini saudara.
Hal-hal yang akan datang, yang akan diungkapkan Yesus kepada kita itu tentang gereja Tuhan. Bagaimana orang-orang yang bukan Yahudi, mereka bisa percaya kepada Tuhan. Dan hari ini rahasia itu diungkapkan. Bahwa kita dipilih dari bukan orang Yahudi, dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hari ini kita bisa duduk di sini dan menyembah Tuhan. Karena ini adalah rahasia kasih karunia itu sendiri. Jadi yang dimaksudkan dengan rahasia atau mengungkapkan hal-hal yang akan datang, sebuah rahasia yang masih terbungkus sampai Rasul Paulus mengungkapkannya, yaitu rahasia tentang kasih karunia Allah yang memilih kita orang-orang percaya supaya menjadi gerejanya. Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat beberapa orang Israel yang diselamatkan, kurang lebih ada 144.000 orang Israel diselamatkan. Lalu dia melihat lagi. Dia melihat sekumpulan orang banyak itu yang berlaksa-laksa jumlahnya, tidak bisa dihitung jumlahnya. Mereka datang dan menyembah Tuhan. Inilah rahasianya. Bahwa saudara, kita dipanggil untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Rahasianya adalah supaya ketika Yesus datang yang kedua kali, orang-orang yang tidak masuk dalam janji-janji Tuhan, saudara dan saya, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Ada amin? Dan inilah rahasia yang dimaksudkan oleh Yesus. Bahwa kita akan disingkapkan tentang hal-hal yang besar, tentang rahasia yang masih terselubung. Oleh karena itu, tugas kita, karena rahasia ini sudah terbongkar, sudah diungkapkan oleh Rasul Paulus. Jadi hari ini kita ada sebagai gereja Tuhan. Inilah rahasia yang sekarang ini kita nikmati, saudara. Kita sudah hidup sebagai gereja Tuhan, berkumpul sebagai gereja Tuhan. Inilah rahasia terbesar bagi umat manusia. Mereka harus ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Inilah rahasia yang kita sudah tinggal di dalamnya. Rahasia yang sudah diungkapkan oleh Rasul Paulus. Sehingga di dalam ayat lain dikatakan, kamu adalah batu-batu hidup untuk pembangunan bait Allah. Tidak ada rahasia lain yang Tuhan ingin singkapkan. Karena kita dikatakan tadi, kamu bukan berasal dari dunia ini. Tapi kamu sudah dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Tuhan sudah memilih kita, mengambil kita, dan menempatkan kita di dalam kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga pada saatnya nanti kita akan menyongsong Tuhan. Inilah ungkapan rahasia Tuhan bagi kita. Jadi yang pertama, peran Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Sehingga kita memiliki kekuatan, tenaga, kemampuan untuk hidup sampai hari ini. Yang berikutnya, Roh Kudus memberikan kita penolong. Supaya menolong kita. Supaya kita tetap bersuka cita. Kita tetap memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Yang berikutnya, Roh Kudus adalah penghibur. Dia menghibur kita dalam setiap persoalan hidup kita. Dan dia akan memimpin kita sampai tujuan Tuhan tercapai dalam hidup kita. Yaitu kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Tuhan Yesus memberkati kita.